dalam menghadapi berbagai macam kesulitan hidup. Kalau kita senantiasa bersabar, Allah Subhanahu wa taala itu akan angkat derajat kita. Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan rahmat kepada kita. Jadi apa-apa dan ibu-ibu sidang jemaah ini dimuliakan oleh Allah, di dalam Islam itu kita diajarkan untuk senantiasa bersabar Bapak dan Ibu. Kapan kita bersabar? Di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu perlu dengan kesabaran. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Wa qala aidan innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia serta inayahnya kepada kita, sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Bismillahirrahmanirrahim. Man shallal isya'a fi jama'ah faka'annama qama nisfal lail wa man shalla subha fi jama'ah faka'annama shallal laila kullah. Barang siapa yang mengerjakan salat isya secara berjamaah, maka nilainya sama mengerjakan salat sunnah separuh malam. Barang siapa yang mengerjakan ibadah salat subuh secara berjamaah, maka nilainya sama mengerjakan salat sunnah semalam penuh. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan ibadah salat subuh yang kita kerjakan diterima oleh Allah, dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriringan salam tak bosan-bosannya kita doakan kepada Allah, sehingga senantiasa dicurahkan buat Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Yang terhormat Bapak pengurus Masjid
Masjid Jami' Hasanuddin Sabihisma Rabbikal A'la beserta seluruh jajaran kepengurusannya. Kemudian yang sama-sama kita hormati kaum muslimin dan kaum muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kajian kita pada subuh hari ini kita akan membahas firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-45 dan Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-153. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Kata Allah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Dan solat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kemudian firman Allah juga terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-153. Innallaha ma'as sabirin. Kata Allah, sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Artinya adalah bapak-bapak dan ibu-ibu, kedua ayat tersebut itu sama-sama memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersabar. Jadi dalam kedua ayat tersebut memerintahkan kepada kita di dalam kita menjalani hidup, di dalam kita menjalani kehidupan, kita harus senantiasa bersabar. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat definisi pengertian apa itu sabar. Sabar itu secara bahasa itu artinya adalah kuat atau tahan. Kemudian sabar menurut istilah itu Bapak dan Ibu artinya adalah bagaimana cara kita menahan diri kita supaya kita tidak marah. Bagaimana cara kita menahan diri kita supaya kita tidak kesal. Kira-kira dari pengertian sabar ini bapak-bapak dan ibu-ibu, kira-kira sabar itu suatu hal yang ringan atau suatu hal yang berat? Jadi sabar itu adalah suatu hal yang berat. Kenapa? Karena ba'a caronyo supaya waktu ndak marah, ba'a caronyo supaya waktu ndak kesal kepada orang lain, itu ndak semua orang bisa melakukan bapak-bapak dan ibu-ibu. Itu adalah orang-orang pilihan yang Allah berikan. Makanya bapak dan ibu-ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Islam sabar itu tidak ada batasnya. Dan sampai awak mengecek dia habis sabar, habis kesabaran. Di dalam Islam sabar itu tidak ada batasnya. Kalau kita misalnya dihina oleh orang lain, kalau kita dipergunjingkan oleh orang lain, perbanyaklah kita bersabar Bapak dan Ibu. Sabar kita. Tapi kalau sudah menyangkut dengan akidah kita, kalau sudah menyangkut dengan keimanan kita, misal agama kita direndahkan, agama kita diperolok-olokkan oleh orang lain, kalau sudah menyangkut dengan akidah, kalau sudah menyangkut dengan keimanan, maka kita wajib marah, maka kita wajib membela agama kita. Kapan perlu orang yang menghina kita, orang yang memperolok akidah kita, kita perangi Bapak dan Ibu. Jadi sabar itu kita harus tempatkan pada posisinya.
Kalau itu menyangkut pribadi kita, sabar saja kita. Tapi kalau sudah menyangkut dengan akidah kita, maka baru kita lawan. Jadi apa-apa jadi ibu-ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya ada orang yang mengatakan, Ustaz, kalau awak sering bersabar Ustaz, tentu itu adalah suatu kelemahan bagi kita. Kalau awak sering bersabar Ustaz, tentu itu adalah suatu kekurangan bagi kita. Padahal bapak dan ibu-ibu, kata Allah, siapa yang senantiasa bersabar dalam menghadapi berbagai macam kesulitan hidup, kalau kita senantiasa bersabar, Allah Subhanahu wa taala itu akan angkat derajat kita. Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan rahmat kepada kita. Jadi apa-apa dan ibu-ibu sidang jamaah ini dimuliakan oleh Allah, di dalam Islam itu kita diajarkan untuk senantiasa bersabar Bapak dan Ibu. Kapan kita bersabar? Di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu perlu dengan kesabaran Bapak dan Ibu. Kalau awak solat di masjid apa-apa dan ibu-ibu, imam agak panjang bacaannya, imam agak talamak bacaannya, apa banyak kita bersabar sabar sewa, sabar panjang bacaan imam, sabar sewa. Dan sampai di panjang saya bacaan imam lain, tak sabar waduh. Di saking panjangnya bacaan imam tadi, imam malu ruku lain, hanyalah mulai ruku duluan. Imam malu sujud lain, hanyalah mulai sujud duluan. Lama mana imam koma, cak ruku saya dulu, cak sujud saya dulu. Itu artinya tidak sabar awak di dalam beribadah. Termasuk bapak dan ibu-ibu di dalam bacaan solat kita bapak dan ibu. Terkadang ada orang nyobaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alun selesainya membaca surat Al-Fatihah ibu, anu sambung dengan membaca surat pendek. Baca qul huwallahu bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Alun selesainya membaca surat pendek lain, hanya langsung seruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Alun selesai membaca bacaan ruku iftidalnya, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa bil ardi. Langsung saja sujud. Alun selesai sujud, langsung saja duduk di antara dua sujud. Kira-kira kalau ada orang itu solat, tidak sempurna bacaan solatnya doh. Alun selesai bacaannya lain, Allah sambung dengan bacaan yang lain. Kira-kira sempurna tak solatnya itu tidak sempurna solatnya. Kalau solat awak tidak sempurna Bapak dan Ibu, bisa jadi solat awak tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting sabar kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bapak dan ibu-ibu ketika kita berwudu, Pak. Awak berwudu tu, Pak, you harus dengan kesabaran. Rukun wudu itu kan ada 6. Yang pertama awak berniat, yang kedua adalah awak membasuh muka, yang ketiga awak membasuh tangan sampai siku, yang keempat awak mengusap sebagian kepala, yang kelima awak membasuh kaki sampai mata kaki, yang keenam tertib. Jadi kalau awak berwudu tu bapak dan ibu-ibu, you harus 3 kali awak mencuci muka. Awak basuh muka awak 3 kali. Kau sekali saya. Ketika membasuh tangan you itu you bana-bana sampai awak basuh tangan awak tu sampai siku. Kau ada orang yang dah sampai siku you basuhnya. Ketika awak mengusap kepala awak tu, you 3 kali awak usap kepala awak tu. Kapan perlu awak cuci, awak basuh juga kedua telinga kita. Kemudian awak basuh kaki awak sampai mata kaki. Jadi kalau awak sabar bapak dan ibu-ibu, ia sebenarnya sempurna wudu kita.
Tapi kalau tidak sabar awak, terkadang tidak sempurna dulu. Terkadang tidak sampai ke siku dulu. Terkadang ketika membasuh kaki dan kiri saya nak membasuh, nak kanan dah membasuh. Tidak sempurna wudhu yang kita lakukan. Perlu kesabaran di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika awak berpuasa pada itulah bapak dan ibu. Kau ada di antara bapak dan ibu yang berpuasa sunnah, puasa Senin Kamis, atau puasa wajib lah namanya. Awak ketika berpuasa tu, itu kan awak menahan diri awak. Awak menahan haus, awak menahan lapar, awak menahan emosi awak. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, bisa awak melakukan itu apa-apa dan ibu-ibu. Tapi ketika lah masuk waktu berbuku tu, sadolanya you makan itu. Sadolanya you makan papa dan ibu-ibu. Artinya apa? Kalau awak tak sabar dalam makan tu apa-apa dan ibu-ibu, sadonyo kau makan, tentu awak akan kekenyangan. Kalau awak kekenyangan, tentu mata ku mengantuk. Kalau mata ku mengantuk, terkadang awak tak niat berjemaah ke masjid. Tak niat berjemaah ke masjid tu. Dan awak solat ke masjid tu. Artinya apa Bapak dan Ibu? Ternyata di dalam berpuasa itu butuh kesabaran Bapak dan Ibu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Tidak hanya di dalam beribadah saja kita bersabar Bapak dan Ibu. Di dalam kita menghadapi kesulitan hidup, di dalam kita menghadapi musibah, di dalam kita menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita, itu perlu dengan kesabaran kita. Karena Bapak dan Ibu, setiap ujian, setiap cobaan yang Allah berikan kepada kita, itu ada hikmahnya, itu ada ibrahnya. Sama halnya dengan baginda Rasulullah Pak. Nabi Muhammad itu banyak ujian, banyak cobaannya. Orang tuanya meninggal, ayahnya meninggal, ibunya meninggal, kakeknya meninggal, istrinya yang bernama Siti Khadijah meninggal. Begitu banyak ujian, begitu banyak cobaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tetap bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Ketika awak diberikan ujian oleh Allah, cobaan oleh Allah, bisa jadi orang tua awak meninggal, bisa jadi anak awak meninggal, bisa jadi kerabat awak meninggal, bisa jadi dun sanak awak meninggal. Perbanyaklah kita bersabar. Kenapa? Karena kita ini adalah milik Allah dan kepada Allah kita akan dikembalikan. Jadi sabar itu apa-apa dan ibu, tidak hanya ketika ada musibah, itu tidak hanya ketika ada orang yang meninggal dunia saja. Musibah itu tidak hanya sekedar terjadinya gempa bumi, tidak hanya sekedar terjadinya tsunami. Karena musibah itu banyak cakupannya Bapak dan Ibu. Apa salah satu contoh? Salah satu contoh musibah itu apa-apa dan ibu-ibu? Awaklah belajar Al-Quran. Awaklah mencuba menghafal Al-Quran. Awak cuba hafal juz amma, juz 30 tu. Tapi tidak pernah dapat tu. Tapi tidak pernah bisa tu. Ini adalah ujian, ini adalah cobaan yang Allah berikan kepada kita Bapak dan Ibu. Awak pergi ke masjid, awak pakai terompa dan rancaan. Pulang dari masjid, hilang terompa kok. Itu juga musibah, itu juga ujian yang Allah berikan kepada kita. Tetapi di balik itu semua Bapak dan Ibu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang kita baca ketika awak mendapatkan musibah, ketika awak mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, karena dalam menghadapi hidup, dalam menjalani hidup bapak-bapak dan ibu-ibu, tentu banyak kesulitan. Nyo hidup pun tak sulit selalu, ada lo senangnya. Hidup pun tak lo senang lo, ada lo sedihnya. Ada suka, ada duka. Ada awak ketika di atas, ada awak ketika di bawah. Maka itulah yang membuat manisnya sebuah kehidupan. Jadi intinya Bapak dan Ibu,
baik dalam menghadapi musibah, baik dalam beribadah, baik dalam menghadapi kesulitan hidup, maka janganlah lupa kita senantiasa bersabar. Karena Bapak dan Ibu, siapa yang bersabar, Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat kita, Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, itulah kaji yang bisa kita sampaikan pada subuh hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup kajian kita pada subuh hari ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.